Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai tata cara pembuatan invoice. Nah, sebelum ke tata cara pembuatan invoice, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai apa sih invoice itu. Nah, invoice adalah daftar barang yang dengan nama, jumlah, dan harga yang dikeluarkan oleh penjual yang harus dibayarkan oleh pembeli atau pelanggan. Nah, invoice merupakan dokumen yang sangat penting di dalam perdagangan karena di dalam invoice, karena data-data yang ada di dalam invoice kita bisa mengetahui berapa banyak wesel yang harus ditarik, jumlah penutupan asuransi dan penyelesaian segala macam bea cukai. Nah, itulah sedikit pemaparan mengenai invoice. Nah, sekarang kita langsung ke praktek tata cara pembuatan invoice. Yuk, tonton videonya sampai habis. Oke, pertama-tama kita masuk ke Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dengan format ada nomor, customer, alamat, nama barang, kuantitas, satuan, harga, diskon, biaya pengiriman, total, invoice, tanggal kirim, sama estimasi tanggal kirim. Nah, untuk customernya di sini ada PT Alfa dan juga PT Maju Mundur. Nah, di sini ada alamatnya, terus di sini nama barangnya ada Gentle Gen, minyak bimoli, Reso cair, sama Indomie. Di sini ada kuantitas. Di sini ada satuannya, ada botol sama dus. Untuk harganya, untuk satu Gentle Gen itu harganya 20.000. Lalu untuk minyak bimoli itu harganya 27.000. Lalu untuk Reso cair harga satuannya itu 25.000. Lalu untuk Indomie harga satu dusnya itu 50.000. Nah, ini untuk diskonnya untuk Gentle Gen diskonnya 5.000. Lalu untuk minyak bimoli itu diskonnya 20.000. Lalu untuk cair itu diskonnya 5.000 dan untuk Indomie itu diskonnya 10.000. Nah, untuk biaya pengirimannya untuk Gentle Gen saya kasih ongkosnya 5.000. Untuk minyak bimoli saya kasih 10.000. Untuk minyak bimoli saya kasih 0. Untuk Reso cair saya kasih 10.000. Untuk Indomie saya kasih 0. Untuk total rumusnya sama dengan kuantitas dikali harga dikurangi diskon ditambah sama biaya pengiriman, lalu di enter. Situ kita langsung tarik aja ke bawah. Untuk nomor invoice di sini saya pakai 425 garis miring bulan sekarang bulan 10 garis miring AR. Kenapa di sini AR? R itu adalah dari sini. AR adalah singkatan dari PT yang kita ambil. Karena di sini saya ambil contohnya itu PT Angin Ribut
Berarti di sini singkatannya itu AR, Ion Reboot. Kalau teman-teman milih di sini milih PT-nya kayak misal PT maju mundur, berarti nanti di sininya MM gitu. Garis miring 2022. Situ kita 425, ini ada 426. Ini untuk nomor ininya harus ngurut ya ke bawah. Nah, misalkan 425, 426, 427, 428 gitu dan seterusnya. Now, kurung buka, kurung tutup, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk estimasi tanggal terima, itu rumusnya sama dengan kita klik yang tanggal kirim, lalu kita tambah. Ini terserah teman-teman mau H plusnya berapa gitu, bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa 4 hari, itu bebas. Terus di sini saya ambilnya 3 hari aja, enter. Situ kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk tabelnya sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal pembuatan invoice kecil sama invoice besarnya aja. Oke, sekarang kita ke sheet 2. Untuk pembuatan invoice kecil, kita lock dulu dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang kita akan membuat invoice kecilnya terlebih dahulu. Di sini ada customer, ada alamat, lalu di sini ada nomor invoice, lalu di sini tanggal kirim. Sama dengan kita ambil dari sheet 1. Untuk alamatnya juga sama. Oke, setelah ini kita bikin tabel. Ada nomor, ada nama barang, ada kuantitas, ada harga, sama total. Untuk nama barangnya kita ambil dari sheet 1. Kuantitasnya juga sama, kita ambil
dari sheet 1, harga juga sama, kita ambil dari sheet 1, total rumusnya sama dengan ini dikali ini. Oke. Lalu di sini ada diskon atau potongan harga, ada total atau DPP, lalu ada PPN, dan yang terakhir ada grand total. Untuk diskon, rumusnya sama, kita ambil dari sheet 1. Pengiriman sama dengan, kita ambil dari sini juga. Nah, untuk DPP rumusnya sama dengan total dikurangi diskon ditambah sama biaya pengiriman. Enter. Nah, untuk PPN rumusnya sama dengan yang DPP dikali 0,1. Enter. Nah, untuk grand total rumusnya sama dengan sum kurung buka diblok dari diskon sampai ke grand total, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita harus menggunakan rumus terbilang karena di sini belum ada rumusnya, tidak terdaftar di sini. Caranya kita ke file, lalu kita pilih option, kemudian kita pilih add-ins, terus kita pilih go. Nih, padahal di sini sudah ada terbilang kan, rumus terbilang. Terus kita pilih ke browser, kita pilih ke download. Nah, karena saya sudah mengunduh rumus terbilang, jadi di sini sudah ada, tinggal kita klik aja, lalu kita pilih OK. Kemudian sama dengan terbilang, kita klik yang grand total, tutup kurung dan tanda kutip,
rupiah. Oke, ini semua sudah. Oke. Nah, jadi ini adalah invoice kecil, bentuk invoice kecil ya. Ini adalah bentuk invoice kecil yang sudah jadi. Oke, sekarang kita namain terlebih dahulu. Invoice kecil nomor 425. Oke. Lalu kita klik kanan, kita pilih move or copy, kemudian move to end, create a copy, terus oke. Lalu yang ini kita ganti terlebih dahulu, namanya jadi invoice kecil 426. Oke. Sekarang kita tinggal ganti di customer, alamat, nomor invoice, tanggal kirim, serta nomor nama barangnya. Oke, kita ganti.
diskon serta biaya pengiriman. Ini kita ganti juga. Oke. Sampai ke biaya pengiriman aja kita ubah. Untuk total DPP, PPN sama grand total itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dan juga rumus terbilangnya kita cukup pakai sekali aja karena untuk ke depannya ini bakalan mengikuti. Oke, sekarang kita klik kanan lagi. Seperti biasa, move our copy, kemudian move to end, create a copy. Oke. Kalau kita ubah dulu namanya jadi invoice kecil 427. Nah, untuk ini pun sama, yang digantinya hanya customer, alamat, nomor invoice, tanggal invoice, nama barang, serta diskon sama biaya pengiriman. Soalnya lalu selanjutnya sama seperti biasa di kanan move our copy, kemudian move to end, create a copy. 28 sama dengan untuk pasang juga. Untuk diskon. Oke. Nah, untuk invoice kecil ini udah beres. Lalu selanjutnya tinggal ke invoice yang besar. Kita
Sini ada nomor invoice, ada DPP, ada PPN, ada untuk nomor invoice kita ambil dari sheet 1, DPP nya kita ambil dari invoice yang 425 karena ini kan PT nya itu customer-nya itu PT Alpha, jadi kita ambil dari situ. Nah, selanjutnya kita pilih dari invoice kecil yang nomor 427. Kita ambil dari nomor invoice terlebih dahulu, lalu kemudian DPP. Lalu kemudian PPN, untuk total sama dengan ini ditambah. Untuk keterangan ini saya kasih 2/10 N/30. Nah, kenapa saya tulis keterangannya 2/10 N/30? Karena 2/10 N/30 ini si pembeli akan mendapat potongan, akan mendapat diskon sebesar 2% apabila si pembeli tersebut dapat melunasi hutangnya dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan jika si pembeli tidak dapat melunasi dalam jangka kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, dan jika si pembeli melunasi hutangnya dalam jangka waktu 30 hari atau paling lambat tanggal 30 di akhir bulan, otomatis si pembeli tidak mendapat potongan harga sama sekali, tidak mendapat potongan harga sepeser pun. Ya, jadi inilah arti dari 2/10 N/30. Oke, di sini kita kasih DPP, PPN, grand total. 。
sama dengan sum blok yang DPP. PPN. Lalu di sini kita menggunakan rumus terbilang lagi. Terbilang sama dengan terbilang kurung buka, klik yang grand total, kurung tutup, dan nah rumusnya ini sudah jelaskan Rp2.205.500. Sama aja kayak invoice yang kecil, rumus terbilangnya sama aja seperti itu. Nah, jadi inilah invoice misalnya. Oke deh, sudah selesai. Tinggal kita ganti namanya pakai invoice besar. Oke, sudah jadi. Ini adalah invoice kecil. Dari invoice kecil 425, invoice kecil 426, invoice kecil 427, dan invoice kecil 428, dan yang terakhir adalah invoice yang besar. Oke. Ini saya akan save di dokumen. Ketik pembuatan invoice save. Nah, jadi itulah tata cara pembuatan invoice dari mulai pembuatan tabel, dari
mulai isi nama-nama barang, customer, lalu kemudian buat invoice kecil, dan sampai yang terakhir yaitu pembuatan invoice besar. Jadi cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.